Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu hadis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mursal khafi yang merupakan bagian dari saktun khafiyun atau terputus secara tersembunyi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai definisi, contoh, cara mengetahui perbedaan mursal khafi dan tadlid isnad, hukum dan kitab mursal khafi, begitu juga dengan latihan mursal khafi. Lanjut ke mursal khafi. Secara bahasa, mursal diambil dari al-itlaq. Al-itlaq artinya membebaskan atau melepaskan, sedangkan khafiyu itu adalah kebalikan dari jali. Jali artinya jelas. Jadi khafiyu tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah rawi meriwayatkan dari orang yang pernah ia temui atau sejaman dengannya sebuah hadis yang dia tidak mendengar hadis tersebut darinya. Ya adalah dia pernah meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui, gitu. Tapi dalam kenyataannya dia tidak pernah mendengar satupun hadis dari orang yang ia temui tadi, gitu, atau yang sejaman tadi, gitu. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadis tersebut, beda dengan kenyataannya. Artinya hadis tersebut bukan darinya. Seperti itu mursal khafi. Contoh mursal khafi ini ada dari riwayat Ibnu Majah dari jalur Uqbah bin Amir dari Rasulullah rahimallahu harisal harosi. Bisa langsung dilihat sanadnya atau skema sanadnya. Ibnu Majah menerima dari Muhammad bin Sobah, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Sholih bin Muhammad, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Uqbah, dan dari Rasulullah. Di skema sanad ini, kalau dilihat secara sepintas, ini tidak ada yang salah, atau bahkan tidak ada yang dibuang satu rawi pun. Kenapa? Karena baik Ibnu Majah dengan Muhammad bin Sobah itu sejaman bertemu, Muhammad bin Sobah dengan Abdul Aziz juga bertemu, Abdul Aziz dengan Sholih juga bertemu, Sholih dengan Umar pun bertemu, Umar bin Abdul Aziz dengan Uqbah bin Amir itu sejaman, dan Uqbah bin Amir dengan Rasulullah juga sejaman. Gitu. Artinya tidak ada yang terputus kalau dilihat secara sekilas. Tapi ternyata menurut Al-Mizzi dalam kitabnya Al-Atrob mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz dengan Uqbah itu memang sejaman, tapi tidak pernah bertemu. Kalau tidak pernah bertemu, dari mana Umar bisa menerima hadis dari Uqbah? Nah, ternyata setelah dilihat dari riwayat yang lain, Umar bin Abdul Aziz ini menerimanya dari ayahnya, yaitu Abdul Aziz, baru Abdul Aziz itu dari Uqbah, dan Uqbah dari Rasulullah. Nah, Abdul Aziz inilah yang rawi yang dihilangkannya. Walaupun Umar dengan Uqbah itu sejaman, tapi tidak pernah bertemu. Nah, lalu di sini siapa rawi yang doibnya? Yaitu rawi yang doib dalam sanad ini adalah Sholih bin Muhammad bin Zaidah. Dia adalah rawi yang doif. Ada kemungkinan dia lupa bahwa Umar bin Abdul Aziz itu menerimanya dari ayahnya baru dari itu. Dia lupa bahwa Umar menerima dari Abdul Aziz, maka Umar karena lupa, maka dia langsung dari Umar itu kepada Uqbah bin Amir. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui mursal khafi? Itu karena mursal khafi ini adalah mursal yang tersembunyi, sulit untuk diketahui atau sulit untuk diidentifikasi, maka ada cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah catatan sebagian ulama itu yang menerangkan bahwa rawi tersebut tidak pernah bertemu atau tidak menerima hadis tersebut dari gurunya. Contohnya tadi contoh hadis yang tadi itu ada catatan dari ulama, yaitu Al-Mizzi dalam kitabnya Al-Atrob yang mengatakan bahwa Umar dengan Uqbah itu tidak pernah bertemu. Cara yang kedua adalah
pengakuan. Jadi si rawi yang buang rawi yang lain itu mengaku bahwa dia memang tidak pernah bertemu dengan atau tidak pernah menerima hadis tersebut dari gurunya. Yang ketiga itu adalah adanya riwayat lain, gitu ya. Seperti yang tadi, ternyata di riwayat yang lain dari Umar bin Abdul Aziz itu tidak langsung kepada Uqbah, tapi menuju dulu kepada Abdul Aziz. Itu dari Abdul Aziz ke Uqbah itu. Nah, perbedaan mursal khafi dengan tadlis isnad gitu. Bedanya ini adalah di rawi pernah mendengar beberapa hadis dengan rawi tidak pernah mendengar satupun hadis. Kalau di tadlis isnad, rawi itu pernah mendengar dari gurunya beberapa hadis. Tapi hadis yang dia mudalaskan, yang dia tadliskan, itu tidak mendengar darinya. Tapi kalau mursal khafi tidak pernah mendengar satupun hadis dari gurunya, baik hadis yang dia mursalkan ataupun hadis yang lainnya, tidak pernah mendengar satupun. Itu perbedaannya. Jadi kalau tadlis isnad, rawi pernah mendengar beberapa hadis dari gurunya, tapi kalau mursal khafi tidak pernah mendengar satupun hadis dari gurunya. Kalau diibaratkan tadlis isnad itu seperti ini, rawi itu punya guru. Nah, gurunya ini misalkan memiliki 10 hadis gitu. Nah, si rawi ini menerima 9 hadis dari gurunya secara langsung gitu. Nah, sisa 1 hadis lagi dari gurunya itu dia terima dari temannya gitu. Temannya baru dari gurunya. Nah, karena dia tidak ingin diketahui bahwa 1 hadis tersebut dia terima dari temannya, maka si temannya itu dibuang. Maka dia riwayatkanlah hadis tersebut langsung dari gurunya, padahal dia mendengar 1 hadis tersebut dari temannya gitu. Nah, tapi kalau sisa hadisnya yang 9 dia mendengar langsung dari gurunya, itu tadlis isnad. Tapi kalau mursal khafi, mungkin si rawi tersebut bertemu dengan gurunya gitu, tapi yang dia bicarakan atau yang dia obrolkan ketika bertemu dengan gurunya itu bukan hadis gitu. Tidak pernah mengobrolkan satupun hadis atau tidak pernah menerima satupun hadis dari gurunya, tapi ujug-ujug ada dia meriwayatkan hadis dari gurunya tersebut. Seperti itu mursal khafi. Kalau bedanya mursal khafi dengan mursal yang sebelumnya, kalau mursal jali itu dilihat dari letak terputusnya. Kalau letak terputusnya di akhir sanad, maka itu yang disebut dengan mursal jali. Kalau mursal sahabi itu adalah sahabat menghapus atau membuang sahabat yang lain. Itu perbedaannya terletak di sana. Hukum mursal khafi itu jelas dhaif, sedangkan kitab mursal khafi atau yang memuat hadis mursal khafi itu ada kitab At-Tafsil li Mubhamil Marasil karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Untuk latihan silakan disalin link berikut dan dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Dan untuk pembahasan kali ini, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.